Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau ngobatin kelinci nih. Tapi sebelum saya ngobatin, saya mau jelasin obat apa aja yang bisa dipakai buat ngobatin kelinci ini, dan kelincinya sakit apa. Dan kita akan jelasin juga jenis kelincinya. Sebenarnya kelinci itu banyak jenis ya. Bisa ada rek, anggora, atau kelinci lup. Kelinci lup itu yang telinganya turun, dan ini campuran nih, kelinci anggora dengan pedaging, atau lebih disebut orang itu semi anggora. Ya, di sini kelincinya nih terkena skabies ya, dan skabies itu beda dengan jamur, jadi obatnya nggak sama. Dan di sini saya pakai obat, di sini yang obat suntik ya, ini bisa dilihat nih, mereknya Wormectin. Ini nggak bisa buat jamur ya, ini buat parasit ya, salah satunya skabies dan demodek itu parasit. Ini banyak jenis obat merek lain tapi kandungannya sama, dan itu buat parasit bukan jamur, jadi beda ya. Kalau jamur itu beda lagi obatnya, jadi buat parasit beda. Dan obat ini bisa buat parasit dalam maupun luar, seperti cacing, kutu, tungau yang ada di dalam tubuh maupun luar tubuh, seperti cacing hati, cacing pencernaan, dan lain-lain ya. Dan ini obat tidak bisa dipakai buat beberapa anjing ras, dan juga nggak bisa dipakai buat kucing yang masih di bawah 3 bulan, karena itu akan menjadi racun pada tubuh mereka dan akan menyebabkan dari mulai muntah, kejang-kejang hingga kematian. Dan itu belum ada obat penawarnya, jadi harap hati-hati menggunakan obat ini. Dan di sini tadi saya udah timbang, kelincinya berat 1 kilo lebih. Jadi di sini saya pakai 0,3 mili ya. Sebenarnya pengobatan buat skabies atau jamur itu banyak. Bisa menggunakan obat semprot atau dengan mandi sulfur, mandi sampo yang mengandung sulfur pun bisa. Dan tapi ini saya mau ambil simple aja yang main suntik. Dan juga obat buat skabies ini banyak ya, bisa semprot atau yang ditetes di leher, mau yang disuntik, salep, dan lain-lain. Sebenarnya banyak sih cara pengobatannya juga. Nanti akan dibahas deh, kalau ada yang mau bertanya tentang obat ini, kapan-kapan akan dibuat tentang obat ini, efek samping, kandungan, dan hewan apa yang nggak boleh disuntik pakai ini. Ini susah nih. Dan penyuntikan ini, pakai obat ini, bukan, dia disuntiknya di bagian bawah kulit ya, bukan di kulit maupun di otot, tapi di bagian bawah kulit, jadi pertengahan antara kulit dan daging ya. Kalau buat kelinci bisa disuntik bebas sih, penting bawah kulit, mau dari leher atau di sini. Dan ini bisa digunakan juga buat hewan mamalia lain seperti sapi, kambing, kera, kucing, kelinci, musang yang terkena parasit luar maupun dalam ya. Dan kalau buat penyakit kulit akibat bakteri atau penyakit kulit akibat jamur itu nggak bisa, atau oleh penyakit kulit oleh virus itu nggak bisa. Penyebab penyakit kulit banyak ya. Nah, ini ciri skabies nih.
tadi lihat nih, berkerak-kerak nih. Kalau Demodek dia berkerak tapi mirip jamur, keraknya nggak bertumpuk kayak gini. Ini saya coba suntikkan di bawah kulit. Ini saya bagian belakang aja nih. Habis disuntik kita pijit-pijit ya. Ini saya pilih bagian tubuh. Ini efek obatnya keras, biasanya akan terasa sakit saat setelah disuntik nih. Lihat kan, dia ngerasa sakit tuh. Kemarin dia ini dari pertama beli sudah kena skabies, tapi nggak saya obatin dikarenakan takut dalam keadaan hamil. Tapi ini setelah dicek nggak hamil, jadi ya disuntik aja. Tuh dia ngerasa sakit tuh. Waduh, ganti suntik ini. Ntar ya, ambil satu suntikan lagi, nggak boleh sama. Saya nggak saranin kalau yang belum ahli dalam menyuntik ini ya, karena takutnya salah. Dosisnya juga takutnya nanti salah. Kelebihan dosis bisa berefek samping juga sampai ke kematian ya pada hewannya, dari mulai demam, kejang sampai kematian juga, karena obat ini efeknya sangat keras. Jadi nggak saya saranin kalau yang belum pernah ada pengalaman buat menyuntik. Ini saya ambil 0,3 juga. Emberongnya mau saya pakai ini. Setiap satu hewan harus satu jarum ya, jangan dipakai buat bareng. Dan juga kalau satu kena skabies, yang lain juga harus disuntik agar nggak tertular juga, dan benar-benar nggak ada lagi tempat buat si skabiesnya menularkan. Dia masuk lagi. Dan penyakit skabies ini bisa menular pada manusia atau hewan lain ya. Jadi kalau habis megangnya kita harus cuci tangan ya. Saya akan melakukan penyuntikan lagi nih. Bener, udah tuh dia ngerasin badan, karena memang efeknya bisa bikin si itunya sakit sih, efek obatnya. Tapi biasanya kalau sudah pakai ini ampuh kalau buat parasit-parasit, mau cacing pencernaan, cacing hati, atau tungau yang di telinga, di kulit, pokoknya yang semua parasit yang ada di tubuh hewan, luar mau dalam, bisa ini, mau kutu, tungau. Dan ini ampuh, saya selalu pakai
merek ini sih. Pokoknya kandungannya sama, mau merek Ivermectin lainnya, kalau ini saya pakai Warmectin ya. Dan itulah cara pengobatannya. Dan ini bisa dilihat nih, ketular juga nih sudah. Nih, skabies nih berkerak. Ini pada manusia atau hewan mamalia lain bisa sangat gampang menular, mau sentuhan langsung atau tidak langsung ya. Dan ini juga sebenarnya kalau sudah parah bisa nyebabin kematian juga, karena dia kan parasit. Parasit itu hidupnya memakan nutrisi yang ditinggalinya itu. Ini umurnya belum 1 tahun nih kelincinya nih. Nah, cepat sembuh ya. Dan sebenarnya kalau mau bahas kelinci lagi kapan-kapan ya. Dan juga kalau megang kelinci nggak boleh ditarik lehernya, telinganya, karena ini mereka saraf-sarafnya di telinga nih. Jadi megangnya di sini atau digendong dari bawah aja ya. Ini dia nih baru saya obatin loh kemarin, telinganya nggak bisa berdiri, jatuh kayak patah gitu, tapi sudah saya obatin. Dan sebenarnya banyak sekali penyakit kelinci juga, nanti kapan-kapan aja dibahas. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya tentang pengobatan kelinci ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen di komentar. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa.